Ya, masa tenang bagi pemilih tentu tergantung karakter jenis pemilih. Ya. Masa pragmatis, pemilih yang pragmatis tentu akan menunggu siapa yang akan melakukan money politik. Nah, itu pemilih pragmatis. Meski jumlahnya tidak dominan, tetapi ada. Ya. 30-40% mungkin kalau kita ambil rata-rata nasional. Ada juga pemilih yang rasional kritis, sehingga masa tenang itu masih melihat, menimbang, kemudian baru menyimpulkan hingga mau datang di TPS. Inilah yang masuk kategori swing voter dan undecided voter. Sehingga pemilih ini justru akan menjadi penentu bandul politik kandidat siapa yang akan menang dalam perhelatan politik, baik itu di tingkatan pilpres, pilkada maupun pileg. Oke. Balik lagi di podcast Data Kita, Data Untuk Kita. Pada episode selanjutnya, di akhir video kita sedikit membahas soal hari tenang yang justru tidak tenang biasanya. Nah, kalau berbicara soal hari tenang, kita akan membahas hari tenang pilkada ini bersama Mas Arief Nurul Imam, selaku analis politik nasional dan juga direktur eksekutif Skala Data Indonesia. Mas Arief, Ya. kalau mengacu pada peraturan Mas Arief, ada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan juga wali kota dan wakil wali kota. Di sana jelas bahwa ada masa tenang, Mas Arief. Ada tahapan masa tenang, yang mana masa tenang ini dilakukan 3 hari menjelang pemilihan. Artinya bahwa kalau pemilihannya tanggal 27 November, 3 harinya berarti tanggal 24 November sudah masuk masa tenang. Ya. Nah, Mas Arief, sebetulnya masa tenang ini seperti apa, Mas? Apa sebetulnya esensi dari masa tenang, Mas? Ya, dalam tahapan pemilu termasuk pilkada ada tahapan yang namanya masa tenang, di mana 3 hari sebelum pencoblosan itu setiap paslon maupun tim sukses dilarang untuk melakukan kampanye atau melakukan pertemuan-pertemuan dengan warga. Namun demikian, masa tenang sejatinya secara politis juga bisa dilihat bahwa itu justru masa krusial yang mencemaskan. Kenapa krusial dan mencemaskan? Karena masa tenang ini banyak pemilih yang belum menentukan pilihan atau swing voter itu akan mengambil sikap politik siapa yang akan didukung. Di sisi lain, masa tenang secara politik juga merupakan kerja-kerja politik bawah tanah. Bagaimana tim sukses mengkonsolidasikan para tim sukses dari semua struktur dari tingkat TPS hingga tingkat pusat, termasuk relawan, saksi, dan kemudian menjaga suara. Itulah mengapa masa tenang bukanlah masa yang tenang, tetapi masa yang mencemaskan bagi kandidat maupun tim sukses. Permasalahannya itu kan banyak ya, Mas. Kita belajar dari pilkada dan pemilu sebelumnya, artinya bahwa ya justru masa tenang ini bukan masa yang tenang seperti itu. Nah, justru digunakan oleh tadi mungkin konsolidasi bawah tanah, konsolidasi grassroots, bagaimana kita bisa tetap menjaga basis seperti itu ya, Mas Arief. Nah, tapi Mas Arief, ketika kita berbicara soal masa tenang, itu apa sebetulnya yang bisa masyarakat lakukan, terutama mengawasi, Mas? Tadi kita tahu bahwa kemungkinan besar ada gerakan-gerakan yang di luar dari tahapan sebetulnya. Nah, itu kira-kira apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh masyarakat? Salah satu titik krusial di masa tenang adalah potensial untuk money politik. Karena itu jika berbicara pengawasan, tentu masyarakat bisa mengawasi, setiap orang, setiap warga bisa menjadi pengawas agar tahapan-tahapan politik yang digelar
tidak boleh menciderai demokrasi. Atau kemudian masa tenang itu bisa jadi muncul gosip-gosip, muncul selebaran-selebaran gelap yang kalau kemudian itu menjurus black campaign tentu bisa melaporkan ke Bawaslu. Karena itu masa tenang sejatinya juga bisa menjadi ajang konsolidasi bagi kandidat mau tim sukses, tetapi sekedar mengkonsolidasikan. Lebih dari konsolidasi, saya kira peluangnya sangat kecil. Tetapi yang perlu diingat adalah masa tenang bagi kandidat adalah menjaga statement, menjaga pernyataan-pernyataan yang potensial kontroversial. Di satu sisi, di sisi lain tim sukses harus menjaga basis suara, mengorganisir tim sukses maupun relawan, termasuk saksi-saksi yang berada di TPS. Kemudian bagaimana memobilisasi para pendukung agar datang di TPS. Itu saya kira masa-masa tenang yang harus dilakukan oleh tim sukses maupun warga negara untuk menjaga kualitas pilkada agar demokratis. Tapi Mas Arief, belajar dari pengalaman sebelumnya Mas Arief ya. Masa tenang ini kan juga salah satu masa di mana ketika seluruh alat peraga kampanye diminta untuk diturunkan seperti itu. Iya. Nah, tapi kan permasalahannya dari ribuan alat peraga yang dipasang misalnya, mana mungkin sih Mas pasangan calon itu mau atau tim itu mau menurunkan. Nah, kira-kira apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh pasangan calon khususnya terkait dengan alat peraga kampanye yang ya sebetulnya itu bisa melanggar aturan masa tenang, Mas Arief? Ya, saya kira terkait alat peraga kampanye baik baliho, spanduk, poster dan lainnya dan sebagainya itu sesuai aturan di masa tenang harus lepas, tidak ada di peredaran atau di tempat-tempat publik seperti jalan raya, lapangan, dekat-dekat pasar, dan itu bisa dilakukan oleh kandidat karena tim sukses itu biasanya hingga tingkat RT. Jadi kalau memang ada keinginan dari setiap paslon untuk mencopot alat peraga kampanye, saya kira bukan pekerjaan yang sulit. Tinggal menginstruksikan tim sukses yang akan bekerja untuk mencopot alat peraga yang beredar di lapangan. Di sisi lain Bawaslu juga tentu ketika masih ada alat peraga kampanye di masa tenang harus mencopot agar tidak melanggar aturan. Berarti sebetulnya kuncinya adalah sebuah keinginan seperti itu ya. Iya. Walaupun ya secara politik mereka juga tidak ingin seperti Mas Arief bahwa sosialisasi dikurangi, apalagi di detik-detik akhir sebelum masa pemilihan. Nah, Mas Arief, kemudian Mas Arief, sebetulnya tantangan terbesar dari masa tenang ini apa, Mas? Selain politik uang tadi sudah disebutkan, Mas. Tantangan terbesar di masa tenang bagi kandidat dan tim sukses tentu bagaimana satu menjaga soliditas pemilih, pendukung. Bagaimana pendukung itu agar tidak bergeser ke lawan politik atau ke kandidat lain. Maka pendukung yang udah solid tentu perlu dijaga agar kemudian tidak kabur atau kemudian membelot. Kedua, tentu bagi kandidat dan tim sukses harus pinter dan piawai dalam mengelola, mengambil simpati para pemilih yang kategori undecided voter dan swing voter. Dan ini menjadi krusial. Kenapa? Karena dari undecided voter dan swing voter bisa jadi akan menjadi penentu kemenangan. Seperti itu ya. Saya kira dua hal ini harus dilakukan oleh kandidat maupun tim sukses. Di sisi lain, Bawaslu sebagai lembaga yang bertindak untuk mengawasi jalannya proses pilkada tentu harus aktif untuk misalnya ada alat peraga yang masih terpampang di tempat-tempat publik atau kemudian terjadi pelanggaran kampanye di masa tenang, Bawaslu harus cepat mengambil tindakan dan tentu bentuk-bentuk pelanggaran lainnya dalam pemilu. Mas Arief, tadi berbicara soal
kampanye terselubung bahasanya seperti itu ya, di luar dari tahapan yang sudah ditentukan, dan bagaimana caranya itu apapun caranya seperti itu ya, tergolong ke dalam kampanye yang terselubung. Dan juga politik uang tadi Mas Arief sudah sebutkan. Lalu Mas Arief, sebetulnya bagaimana cara mengawasi Mas di masa tenang ini seperti itu? Mengingat saya pernah meneliti soal salah satunya biaya kampanye seperti itu ya Mas ya, bahwa sebetulnya kan di biaya kampanye di media sosial, yang notabene media sosial ini pasar bebas, Ya. gitu kan, itu tidak bisa dihindari seperti itu. Nah itu kira-kira bagaimana cara kita minimal mengawasi, kemudian juga melaporkan dan lain sebagainya, Mas? Saya kira sekarang ini salah satu kewajiban paslon dan tim sukses adalah melaporkan akun sosial media. Oke. Karena itu secara formal akun sosial media dari paslon maupun tim sukses jelas tidak boleh melakukan kampanye. Betul. Yang agak rumit adalah ketika akun sosial tersebut misalnya merupakan akun anonim. Ya. Tentu perlu perlu dilihat lebih jauh, sejauh mana kemudian campaign tersebut berdampak luas terhadap publik. Dan itu saya kira Bawaslu perlu melihat soal itu. Berarti bukan hanya dalam metode kampanye yang konvensional seperti ya Mas ya, tapi juga metode kampanye yang digital yang perlu diawasi juga oleh Bawaslu. Nah kemudian ini Mas Arief, tantangan terbesarnya itu kan soal tadi politik uang dan kampanye terselubung ya Mas ya. Itu kan sebetulnya sudah juga ada aturan yang mengatur ya Mas ya. Terutama politik uang di pilkada itu kan pemberi dan penerima terkena sanksi seperti itu. Nah sejauh ini Mas Arief melihat bagaimana kasus politik uang di Indonesia Mas, terutama yang mempengaruhi, entah terlepas itu di masa pemilihan, masa tenang, dan masa-masa di tahapan pilkada. Ya memang politik uang di Indonesia marak, dan karena itu biaya politik mahal. Terkait politik uang, dari banyak kajian makin membesar, tetapi pengaruhnya makin mengecil. Artinya kalau kemudian ada 10 orang dikasih uang, tidak kemudian 10 orang itu akan mencoblos yang memberikan uang. Dari sisi ini tentu bisa kita lihat bahwa uang tidak bisa menggaransi keterpilihan. Memang masih menjadi salah satu faktor dan cara, tetapi ini cara-cara yang tidak mendidik, justru merusak demokrasi. Terkait kemudian misalnya Bawaslu dalam menindaklanjuti politik uang juga harus rinci dan detail. Mengapa? Karena kadang politik uang ini rancu dengan biaya kampanye. Misalnya tim sukses itu memberikan biaya misalnya kepada saksi ataupun kader-kader di bawah untuk menjaga suara. Apa yang harus dilakukan Bawaslu? Tentu harus melihat apakah ini biaya politik, biaya maintain tim sukses, relawan, atau kemudian biaya money politik. Itu sering rancu di beberapa kasus termasuk pileg kemarin. Berarti isu terkait dengan politik uang juga sebetulnya masih agak sedikit abu-abu seperti itu Mas Arief ya. Politik uang itu seperti kentut, ada tapi tidak terlihat ada baunya. Tetapi menjadi penentu saya kira enggak juga. Berarti. Saya punya beberapa eksperimen politik bahwa politik uang bisa dikalahkan oleh kandidat yang secara logistik justru terbatas. Kuncinya apa Mas? Ya banyak, kalau bicara kunci tentu ketokohan dari kandidat, terus pembacaan terhadap pemilih, sejauh mana pengaruh money politik terhadap pemilih, terus pemetaan politik, macam-macam tentunya. Itu saya punya beberapa eksperimen politik dalam skala lokal maupun nasional. Dengerin. Nah, Mas Arief, kembali lagi soal hari tenang, masa tenang seperti itu Mas Arief. Bagaimana Mas Arief melihat masa tenang ini berpengaruh terhadap psikologis pemilih, Mas? Artinya bahwa apakah juga masa tenang ini juga bisa menggoyahkan
pemilih-pemilih yang belum terfikirkan memilih siapa, Mas? Ya, masa tenang bagi pemilih tentu tergantung karakter jenis pemilih. Ya. Masa pragmatis, pemilih yang pragmatis tentu akan menunggu siapa yang akan melakukan money politik. Nah, itu pemilih pragmatis. Meski jumlahnya tidak dominan tetapi ada. Ya. 30-40% mungkin kalau kita ambil rata-rata nasional. Ada juga pemilih yang rasional kritis sehingga masa tenang itu masih melihat, menimbang, kemudian baru menyimpulkan hingga mau datang di TPS. Inilah yang masuk kategori swing voter dan undecided voter. Sehingga pemilih ini justru akan menjadi penentu bandul politik kandidat siapa yang akan menang dalam perhelatan politik, baik itu di tingkatan pilpres, pilkada maupun pileg. Oke. Tapi Mas Arief, kalau misalnya kita berbicara soal psikologis pemilih seperti itu, tadi Mas Arief bilang bahwa masih banyak kok yang mereka belum menentukan pilihan seperti itu ya di beberapa kasus. Misalnya di Jakarta yang kurang lebih 30% seperti itu, di Jawa Barat, kemudian juga di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah tetap masa tenang ini perlu ada, Mas Arief? Mengingat tadi Mas Arief bilang bahwa masa tenang ini ya justru masa yang tidak tenang seperti itu. Bagaimana strategi kandidat untuk memaintain pemilih dan lain sebagainya. Nah, apakah memang tetap harus ada masa tenang ini, Mas Arief? Kalau bicara soal efektifnya tentu perlu dikaji ya. Tetapi sejatinya masa tenang itu kan hanya formal. Oke. Secara regulasi masa tenang, tetapi secara realitas politik masa tenang adalah masa yang harus ngegas. Tidak tenang, masa yang mencemaskan. Karena itu diakui atau tidak, tim sukses bergerak senyap, tidak menabrak prosedur aturan, tetapi mereka bergerak dengan caranya masing-masing. Perlu atau tidak tentu perlu dikaji. Kalau kemudian ini sekedar misalnya masa tenang sebagai formalistik, tentu tidak efektif juga. Tapi ini bukan kesimpulan. Kita lihat plus minusnya. Tetapi memang dari masa tenang itu yang penting adalah bagaimana penertiban alat peraga kampanye. Penertiban alat peraga kampanye seperti itu, Mas Arief, agar terlihat adil dan satu kampanye publik mengadakan pertemuan-pertemuan dengan warga itu kan dilarang juga. Iya, betul. Berarti ini yang justru perlu diawasi juga. Iya, dua hal itu yang perlu diawasi. Nah, mungkin terakhir Mas Arief, kira-kira di masa tenang ini apa pesan Mas Arief untuk para pemilih yang swing voters dan undecided voters? Kalau pemilih yang pragmatis yang menunggu yang siapa yang memberi, kalau pemilih yang sudah menentukan pilihan, ya pasti sudah tidak bisa digoyah seperti itu. Saya kira untuk pemilih swing voter dan undecided voter ini pemilih yang relatif terdidik, kritis, sehingga tidak perlu pesan. Mereka paham pemilih-pemilih jenis ini tentu akan melihat track record, visi misi, kemudian program terukur atau realistis, atau kemudian itu hanya pepesan kosong. Harapan-harapan palsu yang tidak bisa dilaksanakan. Saya kira tidak ada pesan, tetapi bagi kandidat tentu lakukan yang terbaik, terukur sehingga bisa masuk akal dan rasional bagi pemilih swing voter dan undecided voter. Masih ada waktu ya Mas Arief ya? Saya kira masih untuk ada waktu. Mempelajari baik itu visi misi, program dan juga apa-apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh setiap kandidat. Terima kasih Mas Arief atas ulasan masa tenangnya. Semoga masa tenang menjadi masa tenang, bukan masa mencemaskan. Sampai jumpa teman-teman. Ditunggu responnya di kolom komentar. Sampai jumpa.